Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Nurlela. Di sini saya akan sedikit menerangkan perspektif diri saya sendiri terkait tentang metode dan strategi dalam bermain dan permainan untuk anak usia dini, khususnya tentang metode bercerita. Metode bercerita sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pendidik sebagai strategi memberikan edukasi kepada anak. Contohnya seperti bercerita tentang dongeng, kisah, nabi, atau dampak dari perilaku baik atau buruk. Nah, metode bercerita tidak hanya menceritakan tentang cerita fiktif saja, bisa juga menggunakan cerita yang berasal dari peristiwa real atau pengalaman sendiri seperti itu. Kemudian, dalam penerapan metode ini, pendidik tentu harus pandai menguasai atau mampu menarik perhatian anak melalui tutur kata, ungkapan, dan mimik wajah yang unik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Tati akan menjelaskan mengenai metode dan strategi dalam bermain, yaitu dengan cara metode demonstrasi. Metode belajar demonstrasi yang diterapkan adalah merupakan metode belajar yang diterapkan kepada anak didik dengan cara memperagakan dan mempertunjukkan kepada anak mengenai materi belajar yang disampaikan, baik itu berupa prosesnya, situasi, ataupun benda-benda tertentu yang kita jelaskan. Dengan metode demonstrasi ini, anak akan lebih tertarik dan paham dengan materi yang kita sampaikan. Contoh metode demonstrasi, misalkan dalam tema rumahku, subtema alat-alat elektronik, subtema magic bomb. Materi pembelajaran yang didemonstrasikan misalkan bagaimana menjelaskan atau mendemonstrasikan kepada anak cara mengoperasikan atau menggunakan magic. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda. Insya Allah saya akan yang menjelaskan tentang metode bercakap-cakap. Nah, salah satu strategi dalam bermain adalah adanya metode bercakap-cakap. Selain mampu meningkatkan kemampuan berbicara anak, metode ini juga bagus untuk meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya seperti bermain media dengan kartu gambar, kan? Dimana kan dulu di situ banyak berinteraksi dengan anak. Nah, biasanya metode ini juga dalam setiap permainan gitu harus pastinya ada gitu kan dalam metode cakap-cakap. Dan dalam penerapannya dulu dituntut harus banyak berinteraksi dengan anak, bisa dalam bentuk pertanyaan. Misal ketika bertanya sedang bermain balok, apa yang sedang kamu lakukan? Kalau misalnya kalau tentang bermain balok atau dan permainan yang lainnya bisa ya guru memancing anak supaya anak mampu berani menyatakan apa yang sudah ia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya di sini saya bukan suaranya. Kok jadi kecil? Coba menjelaskan tentang metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah drama yang merupakan salah satu bentuk karya seni, khususnya sastra yang memiliki bagian dan kegiatan untuk diperankan oleh pemeran atau aktor, atau bisa juga aksi, perbuatan, dan tindakan ya. Contohnya ya seperti kemarin kita memainkan seperti di grup BTS memainkan seperti dagang-dagangan. Terus kalau di grup memainkan mobil-mobilan ya, atau bisa juga digunakan untuk kegiatan pentas akhir tahun pelajaran di sekolah. Itu sampai itu karena Jadi saya akan menjelaskan tentang metode periwisata. Metode periwisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan
Metode ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kemampuan berbahasa anak, tingkat komunikatif anak yang baik dalam kegiatan mereka sehari-hari, baik berkomunikasi dengan teman, guru, dan orang tua. Metode ini juga dapat memotivasi minat anak untuk membaca dan meningkatkan kemampuan menyimak anak. Tentu saja, anak akan lebih tertarik apabila buku cerita yang digunakan memuat gambar-gambar lucu. Buku-buku cerita yang digunakan dapat berisi tentang cerita rakyat, tentang binatang, nabi dan rasul, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ucu, saya dari Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode proyek. Kenapa saya mengambil strategi atau metode proyek? Karena belakangan ini di Dinas Pendidikan sendiri, terutamanya di kelompok bermain, sedang digencarkan penerapan metode proyek. Kenapa ada metode proyek pada pendidikan anak usia dini ini? Kita harus tahu dulu apa itu metode proyek. Metode proyek merupakan salah satu metode atau strategi pembelajaran yang melibatkan anak dalam belajar, memecahkan masalah dengan melakukan kerjasama dengan anak yang lain. Masing-masing melakukan bagian pekerjaannya secara individual atau dalam kelompok kecil. Nah, tujuannya untuk mencapai tujuan yang menjadi milik bersama. Adapun langkah-langkah metode proyek ini, yang pertama ya, yang harus guru siapkan itu yaitu rumuskan permasalahannya dengan jelas. Jadi sebelum anak melakukan pembelajaran proyek atau strategi proyek, jadi guru harus merumuskan dulu permasalahannya dengan jelas. Yang kedua, melakukan pembagian tugas serta deskripsi dari masing-masing tugas itu. Itu melakukan membuat kelompok anak. Nah, kelompok ini anak ini mau membuat apa? Contohnya itu temanya itu lingkungan, subtemanya itu rumahku, subtemanya itu bagian-bagian rumah. Jadi tiap kelompok anak itu ada yang tiap anak atau tiap kelompok kecil anak itu ada yang membuat pintunya, ada yang membuat jendelanya. Nah, itu metode proyek. Jadi ada yang bertugas sebagai mandor, ada yang bertugas sebagai tukang, ada yang bertugas sebagai laden. Itu metode proyek. Yang ketiga, buat jadwal kegiatan sesuai dengan waktu yang disediakan. Jadi tentunya harus sudah terjadwal ya kegiatan yang akan dilakukan itu. Yang keempat, rumuskan apa yang diharapkan diperoleh dari setiap kegiatan. Jadi harus dirumuskan dulu nih apa yang akan diperoleh anak dari setiap kegiatan metode proyek tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir, baru guru itu membuat kesimpulan secara menyeluruh. Di sini metode proyek menurut ahli ya, namanya itu siapa yang dari lupa lagi ya. Metode proyek itu merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari. Nah, jadi sehari-hari persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. Itu tadi contohnya sudah saya katakan, langkah-langkahnya pun sudah saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Menerapkan metode dan strategi dalam bermain dan permainan anak usia dini. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya dan siswa menjawab, atau sebaliknya siswa bertanya, guru menjawab. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya dalam tema diriku, subtema panca indera, subtema mata. Melakukan tanya jawab, contohnya mata ada berapa, gunanya mata, siapa yang menciptakan mata. Aku akan memaparkan metode strategi dalam bermain dan permainan anak usia dini. Metode permainan dalam anak usia dini adalah metode dalam kesempatan ini saya akan memaparkan metode proyek. Metode proyek merupakan salah satu metode pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. Contohnya, saya belum ngerti. Oh iya, sudah? Belum. Di dalam metode dalam bermain dan permainan anak usia dini, yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui pendekatan proyek deskriptif ini merupakan salah satu yang dapat dipilih untuk mengembangkan fungsi bermain sambil belajar dan menjadikan anak sebagai pusat dalam pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini.
Saya Nadia Simdeganti akan memaparkan metode pemberian tugas. Menurut para ahli, metode pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus dilaksanakan nanti. Kemudian, manfaat pemberian tugas untuk memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil belajar. Kemudian, pemberian tugas bila dirancang secara tepat dan profesional akan dapat meningkatkan cara belajar yang benar. Kemudian, anak akan semakin terampil mengerjakan, semakin lancar, semakin pasti, dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, tugas yang diberikan secara teratur, berkala akan menanamkan kebiasaan dan sikap pembelajaran yang positif, serta dapat memotivasi anak untuk belajar sendiri. Dan yang terakhir, pemberian tugas secara tepat akan dirancang secara sistematis dapat menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi. Di sini akan menjelaskan tentang metode bercerita dengan media. Jadi metode bercerita yaitu kegiatan dengan menggunakan media atau alat pendukung. Kemudian cerita yang disampaikan artinya kita sebagai guru bisa menceritakan kepada anak dengan menggunakan berbagai media yang menarik bagi anak untuk mendengarkan dan memperhatikan ceritanya. Jadi dengan menggunakan media ini anak bisa lebih fokus dan bisa lebih menarik bagi anak. Kemudian anak bisa memperhatikan dengan baik. Contoh medianya bisa dengan gambar, kemudian gambar berseri atau boneka tangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jumpa Zakia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode dan strategi dalam bermain dan permainan anak usia dini dengan metode eksperimen. Nah, metode eksperimen merupakan cara memberikan pengalaman kepada anak dalam proses pembelajaran dan melakukan berbagai percobaan terhadap sesuatu. Nah, digunakan dengan cara melihat dan mengamati akibatnya. Misalnya, bila balon ditiup nanti akan jadi apa, akan sebesar apa. Terus misalkan juga bila warna dicampur, warna merah dengan warna biru akan jadi apa. Dan sebagainya. Mungkin sekian. Nama saya Natalia Zubika. Saya akan menjelaskan mengenai metode eksperimen. Untuk metode eksperimen adalah merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat mengembangkan proses berpikir anak dengan upaya menstimulasi anak agar lebih bereksplorasi. Dalam pelaksanaannya, metode ini mendorong anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat, senang bereksperimen, dan daya imajinasi anak yang kuat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul melalui percobaan yang dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian, metode eksperimen ini dirasa merupakan metode yang lebih fleksibel. Kemudian dinamis juga karena bisa tergantung dengan suasananya seperti apa. Dan metode ini dapat membantu anak untuk menemukan konsep pengetahuan yang harus dibangun melalui kegiatan yang mengoptimalkan sensorinya, kemudian pemanfaatan benda-benda yang konkret yang ada di sekitarnya. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan, contohnya adalah dalam bermain mengenal rasa. Anak akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman tentang rasa, tentang bau, sekaligus tentang tekstur melalui indera yang dimilikinya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.